Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Seminar penguatan profil pelajar Pancasila sukses digelar UKM PIB baru-baru ini. Seminar ini berfokus pada peningkatan kualitas pelajar yang berkarakter dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Unit Kegiatan Pengawal Ideologi Bangsa sukses menggelar seminar penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema membangun generasi berkarakter Pancasila untuk masa depan Indonesia di Gedung V lantai 6 USM baru-baru ini. Seminar penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh UKM PIB, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas karakter bagi generasi penerus bangsa. Dr. Tri Mulyani SPDS HMH Pembina UKM PIB mengungkapkan seminar ini akan membantu mahasiswa menemukan jati diri mereka melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Harapan kami semua pelajar mempunyai jati diri, tidak kehilangan jati diri, ya, di mana arus globalisasi yang terus mengalir dan menggerus, ya, nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, sehingga nilai-nilai Pancasila yang kita tanamkan, kita selalu kuatkan mereka, bertujuan untuk menjadi filter bagi mereka, sehingga mereka menjadi kuat dan tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam hati mereka. Derajat, nanti pemateri selesai memaparkan. Diikuti 150 peserta offline dan 100 peserta online, seminar penguatan profil Pancasila ini selain menekankan peran Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi moral bangsa, juga menjadi wujud bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter dan kompetensi pelajar yang berkarakter. Galuh Amanda Putri, Ketua Panitia Seminar, mengungkapkan, terkikisnya nilai Pancasila saat ini mendasari UKM PIB untuk gencar menggelar seminar penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kakak-kakakmu yang muslimah, ya, kakak-kakakmu mahasiswi muslimah yang tidak pakai hijab, pandanganmu belum tentu buruk. Terima kasih. Dan dari dilaksanakannya seminar ini untuk menumbuhkan jiwa-jiwa nilai Pancasila agar mahasiswa dan siswa-siswa dari SMA, SMK sekota Semarang ini tidak lupa atau meninggalkan nilai-nilai Pancasila, karena saat ini tuh dari kemajuan zaman itu nilai-nilai Pancasila mulai terkikis, Kak. Jadi kita melaksanakan seminar ini untuk menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasila lebih baik lagi ke depannya. Digelar setiap tahun, kegiatan gelar karya dan Disnatalis SMK Negeri 9 Semarang diwarnai dengan berbagai kemeriahan. Selain memberikan wadah untuk siswanya berkreasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih potensi yang dimiliki anak-anak didiknya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Semarang sukses menggelar kegiatan gelar karya dan Disnatalis ke-48. Di SMK Negeri 9 Semarang sendiri mempunyai kegiatan Project Based Learning Kolaborasi atau PJBL antar beberapa mata pelajaran. Tahun ini terdapat 3 PJBL yang terdiri dari mata pelajaran akademik dalam bentuk Market Day, PJBL Sosiodrama dan Pentas Kearifan Lokal Nusantara, dan PJBL mata pelajaran tertentu yang didokumentasikan di sekolah dalam bentuk presentasi. Dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 7 hingga 9 Mei 2025, pihak sekolah memberikan fasilitas penuh pada kreativitas siswa-siswinya dalam memeriahkan acara yang digelar tersebut. Kepala Sekolah Arif Edianto SPD MPD mengungkapkan, tujuan awal diadakannya kegiatan ini untuk melatih potensi yang dimiliki anak-anak didiknya. Tujuan awal ini adalah bagaimana sekolah memfasilitasi bakat minat dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak, karena anak-anak itu beragam potensinya, beragam bakatnya, sehingga kami kemas talent-talent yang ada di sekolah ini
kami wadahi dalam kegiatan KDN ini, sehingga mudah-mudahan bakat, minat, potensi, kreasi mereka termasuk ruang kreativitas mereka juga akan tumbuh, sehingga di masa depan mereka menjadi anak yang percaya diri, komunikasi dengan teman-temannya baik, kolaborasinya dapat terjalin karena semua panitia ini dihandle oleh anak-anak. Sehingga ini kalau tidak ada kolaborasi tidak mungkin gitu. Mungkin di situ juga ada beberapa masalah yang ditemukan anak-anak. Sehingga ini melatih anak bagaimana mendapatkan solusi, mencari solusi bersama sehingga mereka berpikir dengan cara yang baik. Nah, ini. Kegiatan tersebut mengusung tema Suara Nusantara dengan menampilkan 2 proyek seperti drama dan stand yang berbasis Nusantara. Drama musikal serta 10 stand disajikan dengan berbagai makanan Nusantara seperti klepon, onde-onde, dawet, dan lain sebagainya. Penampilan bakat yang dimiliki siswa-siswi juga dihadirkan untuk memeriahkan acara, diikuti dengan penampilan guest star pada penutupan acara. Ketua Panitia Acara Naila Salsabila mengungkapkan, kegiatan yang digelar setiap tahun ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Nusantara melewati potensi yang dimiliki siswa-siswi SMK Negeri 9 Semarang. Anak-anaknya ini kan ada proyek nih dari Bapak Ibu Guru. Nah, mereka tuh selalu kenalin Nusantara itu apa sih, apa aja yang ada di Nusantara ini. Nah, jadi ada 2, mereka menampilkan drama dan juga stand. Untuk stand ini mereka menjualkan makanan-makanan yang ada di Nusantara, dan juga untuk proyek dramanya itu mereka mengunjung dari drama novel-novel kayak gitu, drama musikal. Ya, rutin setiap tahun di bulan Mei, untuk tanggalnya pas menyesuaikan ya Mas. Tapi untuk rutinnya itu pasti rutin, setiap tahunnya ada. Sebanyak lebih dari 30.000 haji Jawa Tengah yang dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Menurut data dari kantor wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, tercatat calon haji dengan usia paling tua berusia 95 tahun dan yang paling muda berusia 18 tahun. Sebanyak 23 kloter calon haji Jawa Tengah siap diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Solo atau SOC. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab menjelaskan, tahun ini kuota haji reguler Jawa Tengah mencapai 30.377 jemaah. Sementara embarkasi SOC yang melayani Jateng DIY menangani 34.000 jemaah dalam 95 kloter. Hal itu disampaikan Saiful saat ditemui di kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang pada Rabu 7 Mei 2025. Saiful menyebutkan hingga saat ini belum ada jemaah yang mengundurkan diri, meskipun beberapa sempat tertunda keberangkatannya karena faktor kesehatan. Berdasarkan data yang dimilikinya, tercatat calon haji dengan usia paling tua berusia 95 tahun dan yang paling muda berusia 18 tahun. Lebih lanjut, Saiful juga menjelaskan bahwa proses pemberangkatan calon haji Jateng berjalan dengan lancar berkat sistem One Tap Service untuk mempermudah. Sistem tersebut memungkinkan jemaah dapat menyelesaikan seluruh administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengambilan paspor, living cost, gelang identitas, hingga sertifikat asrama dalam satu kali proses. Nah, selama ini dalam proses penerimaan masuk asrama, terus kita sudah menggunakan sistem One Tap Service. Jadi begitu asrama haji masuk di asrama, jamaah akan diperiksa kesehatan, terus akan mendapatkan paspor, living cost, gelang, terus proses istirahat, terus proses boarding pemberangkatan. Nah, alhamdulillah ini berjalan lancar, tidak ada masalah dan tidak ada kendala yang signifikan. Semua bisa teratasi dengan baik. Saiful mengingatkan jemaah haji untuk tidak membawa barang berlebihan dan fokus pada kebutuhan ibadah. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pengrajin tempe dan tahu di Grobogan, Jawa Tengah dipusingkan dengan naiknya harga kedelai impor untuk bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Pedagang terpaksa mengurangi takaran dan ukuran tempe lantaran biaya harga kedelai yang tinggi. Sejak kenaikan harga kedelai impor yang mencapai Rp10.000, pengrajin tempe dan tahu terpaksa mengurangi jumlah produksi tempe tahu karena khawatir merugi banyak. Pengrajin tempe dan tahu di Grobogan, Jawa Tengah dipusingkan dengan tingginya harga kedelai impor. Saat ini harga kedelai impor naik dari harga Rp9.200 per kilo menjadi Rp10.000 per kilo. Akibatnya, pengrajin tempe dan tahu terancam gulung tikar lantaran harga bahan baku pembuatan tempe yang mahal.
Pengrajin tempe dan tahu terpaksa mensiasati dengan mengurangi takaran dan ukuran tempe dan tahu. Selain itu, pengrajin juga mengurangi jumlah produksi tempe dan tahu sebesar 30% karena harga kedelai impor yang semakin mahal. Pengrajin tempe dan tahu tidak punya pilihan lain karena bila harga dinaikkan maka justru pelanggan tempe dan tahu akan berkurang. Pengrajin mengaku akibat naiknya harga kedelai impor berpengaruh ke omset penjualan dan produksi hingga menurun 30% lebih. Selain ini, pengrajin tempe dan tahu di daerah mengandalkan bahan baku kedelai impor dari Amerika. Untuk harga tempe, pengrajin menjual dengan harga mulai Rp1.000 hingga Rp5.000 tergantung ukuran tempe. Untuk harga ke pasaran itu tetap stuck Mas, sama. Cuman kita untuk menyiasati itu untuk biasanya kemasan takarannya 2 sendok kita kurangi jadi 1,5 sendok, dan untuk tahu sendiri ya bisa ya Mas, tahu ya. Untuk tahu itu permasaannya kita kurangi juga. Biasanya 10 kilo jadi 9,5 kilo. Untuk harga Pak? Untuk harga itu harga pemasaran atau harga kedelai? Untuk harga kedelai sampai saat ini itu sudah mencapai 10.000 per kilo. Awalnya berapa? Awalnya itu dari 9.200, jadi kenaikan per kilo sampai hari ini itu sekitar 1 bulan naik 800 per kilo. Untuk penjualan Pak, saat ini berapa Pak per harinya Pak? Untuk penjualan ya kita tetap ada pengaruhnya karena harga kedelai kan sudah melonjak tinggi ya. Untuk proses produksi sekarang itu pengurangan sampai 30%. Darinya itu 400 kilo per hari ini mencapai 2,5 250 kilo. Dari harga berapa ke berapa Pak? Dari harga 9.200 sampai 10.000 per kilo. Dikurangi gimana Pak harganya Pak? Harganya tetap stuck, cuman kita menyiasatnya tadi untuk pengemasan kita kurangi. Kemasan berapa aja? Untuk ukuran sama, cuman kita takaran kedelainya kita kurangi itu aja. Modelnya plastikan kayak gimana? Sama, untuk model dari yang kemarin sampai sekarang sama. Harga jualnya berapa? Sama juga. Berapa Pak? Dari kisaran Rp1.000 per piece-nya itu sampai Rp5.000. Ya. Harapannya gimana Mbak dengan naiknya harga kedelai ini Mbak? Harapannya ya saya mohon dengan pemerintah khususnya untuk bisa mencukupi kebutuhan kedelai yang lokal dan menaikkan kualitasnya agar bisa pengrajin tempe dan tahu itu bisa bertahan gitu Pak. Ada protes pembeli merasa keberatan nggak Mas? Cuman tidak ada keberatan, cuman ya protesnya dari ukuran yang kemarin kan agak tebal, sekarang dikurangi tipis gitu. Tapi mereka nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena tahu harganya. Sudah tahu, soalnya kan di TV kan juga dipost sudah. Pengrajin tempe dan tahu berharap stok kedelai lokal Indonesia ditingkatkan kualitas dan diperbanyak stoknya, sehingga pengrajin tempe tahu tidak lagi bergantung pada kedelai impor. Menteri Koperasi RI Budi Aris Setiadi didampingi Wamenkop RI Ferry Joko Juliantono kunjungi Desa Kapung Tanggungarjo Grobogan, mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih agar berjalan lancar Selasa siang. Pemkab Grobogan menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih dapat selesai pada 16 Mei mendatang. Menteri Koperasi RI Budi Aris Setiadi didampingi Wamenkop RI Ferry Joko Juliantono kunjungi kantor Desa Kapung Tanggungarjo Grobogan, dorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih Selasa pagi. Bupati Grobogan Setiadi didampingi Forkopimda dan puluhan kepala desa sekabupaten Grobogan serta kabupaten sekitar tampak antusias menyambut kedatangan Menteri Koperasi beserta rombongannya. Melalui musyawarah khusus desa, Menteri Koperasi mendorong percepatan dan memastikan pembentukan Koperasi Merah Putih pertama di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan lancar. Dalam pembentukannya, Pemkab Grobogan menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih di 280 desa dapat selesai pada 16 Mei mendatang. Sekitar 5.700 dari total 80.000 desa se-Indonesia sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Program Koperasi Merah Putih diproyeksikan dapat menampung 2 juta lapangan pekerjaan dengan asumsi kebutuhan per desa sekitar 25 orang. Koperasi merupakan alat perjuangan bersama untuk mensejahterakan rakyat dengan asas gotong royong. Ya, hari ini saya dengan Pak Wamenkop bersama Pak Bupati dan Ibu Kades Kapung menyelenggarakan Bisnisus
di Desa Kapu, Kecamatan Pangkuharjo, Kabupaten Grobogan sebagai Musdesus yang pertama ya di Kabupaten Grobogan, dan kita akan mempercepat. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan tanggal 16 Mei seluruh Musdesus sudah selesai dilakukan di Kabupaten Grobogan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih se-Kabupaten Grobogan. Kita berharap setelah itu kita akan cepat melakukan pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih di seluruh Grobogan dan juga di Jawa Tengah serta seluruh Indonesia. Kayak permodalan Pak, mungkin Pak selain dari anggota mungkin nanti dari pemerintah seperti apa Pak? Apa? Permodalan mungkin selain dari anggota. Gini, permodalan itu selain iuran keanggotaan juga ada simpanan iuran wajib, iuran pokok yang nanti juga dari warga masyarakat. Nah, tapi yang pasti permodalan itu juga didukung oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam akses permodalan. Gitu. Dalam akses permodalan untuk menggerakkan ekonomi atau usaha Kopdes Merah Putih. Tentu dari dari Bank Jateng, Bank BNI, BRI dan sebagainya. Himbara. Terkait unit usahanya nanti dari kementerian terkait itu langsung turun ke daerah atau diserahkan ke masing-masing Pemkab? Langsung ke Kopdes Merah Putih. Ada pupuk bersubsidi, ada Alsintan, ada LPG, ada minyak, ada pupuk bersubsidi dan sebagainya. Yang pasti Kopdes Merah Putih ini akan menjadi arus utama baru ekonomi pedesaan di masyarakat untuk mewujudkan keadilan ekonomi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara nasional sudah terbentuk berapa? Terakhir datanya itu sudah 5.700 lebih desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus. Jadi sudah 5.700. Kita berharap terjadi percepatan dan saya optimis 80.000 Kopdes Merah Putih ini akan segera terbentuk di seluruh Indonesia. Ya, karena apa? Karena masyarakat antusias, rakyat antusias dengan keberadaan Kopdes Merah Putih ini karena betul-betul menyentuh kepentingan bagi warga desa untuk mudah memperoleh LPG, beras, minyak goreng, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Gitu. Ya, Pak Bupati mau sampai Pak Bupati apa? Jika nanti koperasi jalan, gini, koperasi ini harus menggerakkan dan melibatkan seluruh potensi yang ada, termasuk juga sumber daya manusianya. Saya juga mengimbau kalau bisa anak-anak muda di desa bisa dilibatkan dan sebagainya. Ada pembukaan lowongan pekerjaan. Oh iya, itu nanti Kopdes pasti akan membuka. Saya kira kami sudah hitung bisa 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau satu Kopdes memerlukan 25 orang, kali 80.000 berarti 2 juta. Ya. Untuk warga setempat Pak? Ya, kalau warga setempat utamanya. Kalau dia nggak ada orangnya bisa dari desa lain, tapi utamanya harus dari warga desa Kopdes. Ya. Terdapat 7 aspek atau unit bisnis yang diwajibkan ada dalam ekosistem pembentukan Koperasi Merah Putih, yaitu kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan, desa, kelurahan, apotek desa, kelurahan, sistem pergudangan, cold storage, dan sarana logistik desa kelurahan. Dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih, kepala desa akan menjadi dewan pengawas agar dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Terungkap predator seksual asal Jepara, Jawa Tengah ternyata memanfaatkan indekos dan kamar hotel yang disewakan secara per jam untuk memuluskan aksi bejatnya. Desakan berbagai pihak kini muncul agar pemuda yang sehari-hari berprofesi sebagai pekerja konveksi dijerat hukum seberat-beratnya atas 31 korban yang mayoritas anak di bawah umur. Hal tersebut diungkapkan pelaku predator seksual S saat olah TKP di kamar kos dan hotel di Kecamatan Taunan, Jepara, Jawa Tengah yang disewa per jam untuk melancarkan aksi bejatnya. Perihal tersebut terungkap setelah pelaku digelandang tim Puslapfor Bareskrim Mabes Polri melakukan olah TKP lanjutan di lokasi tersebut pada Sabtu kemarin. Pelaku menyewa kamar kos dari penyewa kos lainnya pada Oktober dan Desember tahun 2024. Selain di kamar kos pelaku, predator seks juga mengajak korban ke salah satu hotel yang ada di wilayah Pantai Teluk Awur, Jepara. Di hotel tersebut pelaku juga menyewa kamar dengan sistem per jam. Di hotel itu dirinya melakukan aksi bejatnya dengan 2 anak perempuan yang berbeda. Menurut pengakuan pelaku, ia memaksa 5 anak di Jepara untuk melakukan persetubuhan, salah satunya di indekos dan di sebuah hotel. Modus pelaku melakukan bujuk rayu korban melalui aplikasi Telegram hingga berlanjut ke WhatsApp dan berakhir bertemu.
Dalam kesempatan itu, dia mengaku sudah menyetubuhi 5 korban anak perempuan yang masih di bawah umur. Semuanya merupakan warga Kabupaten Jepara, sedangkan korban yang tidak dia setubuhi sebanyak 21 orang. Seluruhnya juga merupakan warga Jepara, sementara korban luar Kabupaten Jepara dia mengaku hanya 5 orang. Dua. Korban yang sama dengan yang hilang atau berbeda? Beda orang. Di kosan tadi 2 kali juga. Di sini yang bayarin siapa, kamu atau? Dan sama? Januari. Yang di sini korbannya kelas berapa? Kelas 2 SMA semuanya? Iya. Orang Jepara sendiri? Iya. Berarti kan baru 4, yang 1? Kalau di tempat lain ada nggak? Ada. Di mana aja? Di Jepara juga. Di Kudus ada nggak? Nggak ada. Oh, para semua ya berarti ya? Saya ingatmu ada berapa orang yang kamu nganu, Mas? Korbannya? 5 ya? Ini kan baru 4, jadi masih ada 1 lokasi lagi. Berarti 5 anak ya? Yang kamu setubui ya? Kalau di total yang nggak disetubui juga berapa semuanya? 21. Yang di Jepara? Iya. Yang di luar Jepara? 5. Sementara anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Nasdem, Nur Hidayat mengecam keras aksi remaja warga Desa Sendang yang merupakan tetangganya. Pihaknya dan seluruh elemen masyarakat di Jepara pun mendesak agar kepolisian dapat menjerat hukum seberat-beratnya. Sebagai anggota DPRD Jepara, pihaknya meminta pemerintah daerah serius menangani menyelamatkan para korban untuk memberikan pendampingan rehabilitasi agar psikologisnya tidak mengganggu masa depan. Saya sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi ini. Jadi ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder yang ada dan juga kepada masyarakat Jepara khususnya, bahwa dengan kejadian ini saya sebagai anggota DPR akan meminta kepada pemerintah daerah khususnya Dinas DP3 P2KB untuk serius menangani masalah ini. Yang pertama adalah bagaimana menyelamatkan para korban, memberikan pendampingan rehabilitasi agar para korban tersebut tidak terjadi suatu gangguan psikologis yang mengancam masa depannya. Yang kedua, kami minta kepada pelaku ini untuk dihukum seberat-beratnya karena ini sudah bisa dikatakan sangat keterlaluan sekali dan bisa menjadi sebuah warning bagi seluruh masyarakat Jepara khususnya apabila melakukan kejahatan seksual ini tentunya harus dihukum dengan seberat-beratnya juga. Hingga kini kasus predator seksual yang memakan 31 anak di bawah umur masih ditangani intensif oleh Ditreskrim Polda Jateng dengan asistensi langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, dibentuk 2003, Genta Kasturi yang kini seluruh anggotanya warga Amerika ini melestarikan tradisi gamelan Bali di Kansas City. Bagi mereka, kelompok ini bukan sekedar wadah belajar dan asah keterampilan musik tradisional asing, melainkan juga sebagai pembentuk komunitas di tengah kehidupan modern yang serba sibuk. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As far as learning about Balinese gamelan, I first learned about it when I checked out a CD from the public library. It was called American Works for Balinese Gamelan. And I just couldn't believe what I was hearing. The fast kotekan, the interlocking parts, it seemed impossible. Like how can they possibly do this music? It was so fast. The technique was incomprehensible to me. So it really left a strong impression. Kesan seperti itulah yang membuat sekelompok warga Amerika ini tergugah mendalami musik tradisional Bali. Di satu-satunya kelompok gamelan Bali di Kansas City, Genta Kasturi. When you first start out, the instruments are pretty easy to play, and so it's a great thing for people who aren't familiar with it because you can start in with an easy part, and also everything is in twos.
So there's someone else playing your part with you. So you can kind of play along with another person and learn the part from, watch them. Sebagian besar anggota berpengalaman bermain musik, tapi ada juga yang baru belajar, seperti Carmen, diaspora Filipina yang bergabung 2019 setelah melihat pertunjukan di Nelson Atkins Museum of Art. I've always been interested in other cultures. What's the hardest thing? Well, everything for me is a challenge because I've never played an instrument before. It's reading the notes and being able to play it in the instrument. But not only that, I have to play with the entire group. Those are things that I've never done before. People come with from all different places, but we all can kind of share the same sort of thing, so we can enjoy our similarities and our differences. Genta Kasturi dibentuk 2003 oleh komposer, pengajar, dan seniman Bali, I Ketut Gede Asnawa, bekerja sama dengan University of Missouri, Kansas City. Walau kini tanpa pengajar maupun anggota Indonesia, mereka saling belajar dan mengajarkan semua instrumen yang diboyong dari Bali ini. We have to kind of keep resurrecting that old material, keep it alive and fresh, but we also have to continually find some new material, which is tricky because we're just about on the opposite side of the planet from Bali, and there's not a large Balinese population in Kansas City. Latihan 2 kali seminggu, 2 jam per sesi, di rumah salah satu anggota terlama. It's really important to me that the gamelan be more than a performing group, that we are more or less a social group as well, and I encourage us. We've had parties and we've had open rehearsals where we play under the tree in the backyard, and I've invited the neighbors. And there are a lot of things about this music that I think are really adaptable and applicable to American life, such as the kind of community nature of it. It's something that I feel kind of replaces some things that we've lost in our culture. Just getting together to do a group activity with, kind of a goal or, some complexity to it that we just are working toward. Kelompok gamelan yang berulang tahun ke-20 ini, kali ini bersama grup tari setempat bersiap pentas di Ethnic Enrichment Festival, festival budaya internasional yang digelar 18 hingga 20 Agustus. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwi Astono, dan Virginia Gunawan, VOA.